Alhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan taufik hidayahnya, sehingga hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi usaha kita untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai amal ibadah yang kelak akan kita tunai manfaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat dan iring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan semoga kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan penjelasan kita tentang syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis Arba'in ini merupakan kumpulan daripada hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi yang berisi tentang dasar-dasar ajaran agama Islam. Kita sudah sampai kepada hadis yang kelima, di mana pada hadis ini menjelaskan tentang definisi daripada bid'ah. Definisi daripada bid'ah. Apa itu bid'ah? Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Bid'ah menurut bahasa adalah suatu hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi itu namanya bid'ah. Inovasi, sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-badi'. Apa al-badi'? Yang menciptakan, sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kita manusia tadinya ada atau tidak? Tidak ada. Bumi ini sebelumnya ada atau tidak? Tidak ada. Langit sebelumnya ada atau tidak? Tidak ada. Kemudian Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan hewan, Allah yang menciptakan segala apapun yang berada di alam semesta ini. Tadinya tidak ada, kemudian ada, maka Allah Subhanahu wa taala bersifat al-badi', yang menciptakan. Jadi bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Adapun bid'ah secara syariat itu adalah membuat perkara baru dalam ibadah, membuat perkara baru dalam ibadah yang bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam, yang bertentangan kepada dasar-dasar ajaran agama Islam. Suatu hal yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya,
tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun sahabatnya ataupun pengikut setelahnya. Dan perkara yang baru ini bertentangan dengan dasar-dasar syariat agama Islam, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Itu adalah definisi daripada bid'ah. Jadi bid'ah dalam syariat, bid'ah yang dilarang, bid'ah yang dimaksud daripada seluruh hadis-hadis yang membicarakan tentang bid'ah adalah perbuatan yang baru dalam hal ibadah yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. Makanya kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Barang siapa yang membuat perkara baru min amrina hadza, dalam urusan kami, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, ma laysa minhu, yang mana ia tidak termasuk dalam urusan agama, dia bertentangan dengan syariat, fahuwa raddun, maka ibadah tersebut, perkara yang baru tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala bentuk ibadah yang baru, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan perbuatan tersebut bertentangan, tidak sesuai dengan ruh syariat, tidak sesuai dengan semangat agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka perbuatan yang baru tersebut ditolak. Makanya di sini kaidahnya adalah sesuatu yang baru dan bertentangan dengan syariat itu namanya bid'ah. Adapun kalau perkara yang baru tersebut membantu dalam ibadah, membantu dalam mengamalkan ajaran agama Islam, dan dia sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka perbuatan tersebut, hal yang baru tersebut dapat diterima. Contoh mikrofon, penggunaan pengeras suara untuk azan dan qomat, penggunaan pengeras suara untuk sholat merupakan hal yang baru dan digunakan ketika ibadah, akan tetapi dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka walaupun itu baru, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena dia membantu sejalan dan tidak bertentangan, maka itu diperbolehkan. Jadi definisi daripada bid'ah yang dilarang adalah sesuatu yang baru, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi'in, dan bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan dasar-dasar ajaran agama Islam, maka itulah bid'ah yang dilarang, yang bid'ah tersebut selamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah